Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Viewers, menyalurkan hobi memang menjadi salah satu hal yang cukup mengasyikkan. Namun bagaimana ya jika hobi tersebut dilakukan oleh sekumpulan momi-momi cantik pecinta olahraga basket yang sudah hits pada zamannya ini? Viewers, yuk kita langsung berkenalan dengan The Momster Basketball Club ini ya. Hai viewers, aku Asti dari The Momster Basketball Club. Hari ini kebetulan kita ada kegiatan mau fun game aja di Brick House. Ayo kita kenalan dulu sama teman-teman dari Momster yuk. Hai bunda-bunda. Ini semuanya semua ibu-ibu di sini yang main, makanya namanya The Momsters. Yuk sini ikut. Di sini kebetulan beberapa ada yang udah lumayan jadi atlet waktu di sekolah atau di kampusnya. Beberapa juga ada yang amateur kayak aku, cuma kayak misalnya ini Kak Shiri. Atau kayak ini yang ini dia jago banget shootnya. Terus terus ada Vidi, tapi kebetulan ini tuh kita banyak yang karena kesibukan jadi susah banget ketemu. Jadi kayak Vidi aku baru ketemu dia setelah 2 bulan off. Terus ini dia, yuk Bundi. Ini dedengkotnya Momsters. Ini aku pertama kali janjian main berdua sama dia. Sampai akhirnya kayak MLM, member get member. Akhirnya jadi 250 member sekarang alhamdulillah dan masih waiting list. Oke, sekarang kita ikutan main yuk fun game. Oke, komunitas ini sebenarnya kita berusaha merangkul ibu-ibu untuk main basket lagi. Mungkin dulu ibu-ibu yang aktif waktu sekolah, kuliah, abis itu off, udah mungkin lama banget sampai puluhan tahun nggak punya teman. Nah kita nih ada nih untuk mewadahi teman-teman yang mau mulai main basket lagi setelah sekian lama. Nah di sini kita motonya adalah kita no judge and mom friendly. Kenapa no judge? Karena otomatis dong lama nggak main, mungkin ada yang lupa, ada yang salah, kita memaklumi itu juga. Kita juga memaklumi kalau ibu-ibu waktunya tuh susah sekali ya, jadi kita berusaha menyesuaikan sama jadwal yang ada. Nah kalau mom friendly itu lebih fokus ke kita bisa bawa anak atau suaminya nonton juga gitu. Jadi kalau dulu mungkin main basket sendirian gitu kan, nah sekarang nggak mungkin juga ninggal anak. Nah di sini kita welcome banget kok kalau pada membawa anak. Walaupun sebelum mulai fun game kita berdoa dulu ya sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tos dulu. Semangat dong, semangat.
Apa nih As? Apa nih As? Hah? Iya kita start. Ayo. Satu. Who are we? Monsters! Keberadaan komunitas ini tentu saja menjadi wadah bagi para moms pecinta olahraga basket. Menyalurkan hobi yang sama tentu saja menjadi nilai tersendiri bagi para mommy yang memang sudah memiliki keluarga. Ya, tidak hanya itu saja. Uniknya sebagian anggota dari komunitas ini merupakan atlet basket pada masanya. Dan hingga saat ini, meski telah menyandang status mom, mereka masih tetap energik dan menginspirasi banyak moms lainnya. Alhamdulillah ya, kita sebenarnya dalam 6 bulan aja tuh udah sampai 250 orang antusiasnya. Itu pun udah kita close member sebenarnya karena kita ngeliat kapasitasnya juga susah ya cari lapangan. Jadi untuk saat ini masih di 250-an orang. Sebenarnya ini gak accidental ya, tapi kayak aku lagi pulang kantor ngelihat lapangan, biasanya kan kalau bapak-bapak cowok-cowok main malam gitu ya pulang kantor, ngeliat lapangan kok kayaknya asik. Aku juga terakhir kali main mungkin SMP, SMA gitu ya, jadi pengen juga nih ngajak teman-teman, sebenarnya pengen main aja tadinya, nggak kepengen bikin komunitas banyak. Tapi ternyata yang senasib sama aku yang pengen main lagi tuh juga banyak, tapi mungkin malu, udah lama nggak main, jiper, takut masuk klub. Ya udah, here we are, nih ada Monsters nih yang bisa ikutan main, tapi nggak usah grogi-grogi takut. Menarik banget semenjak saya punya anak, ya kayak takut gitu buat bergabung di tim-tim yang masih pro gitu atau ex-pro. Jadi gimana caranya saya bisa tetap main basket, tetap nyalurin bakat saya dengan yang setara gitu. Ya, alhamdulillah dapat tim klub basket Monster ini jadi sesama mama. Basket itu kan kalau misalkan kita olahraga lain ya, yang sendirian tinggal pakai sepatu, beli baju, jalan gitu. Nah, kalau basket bener-bener nyawa lapangannya di mana, nyari temennya juga belum semuanya bisa gitu. Terus habis itu mainnya juga waktunya susah gitu. Jadi memang lebih ke kebersamaannya sih yang paling susah dan itu yang jadi utama kita untuk memberikan kesempatan teman-teman untuk main gitu. Aku hobi basket dari SMP ya karena baru pertama megang bola tuh kayak udah nyaman aja, kayak udah passionnya ini dapat nih. Ya udah dari SMP, alhamdulillah sampai kuliah pun dapat beasiswa dari basket dan kerjaan pun semua dari basket sih alhamdulillah. Sebenarnya aku tuh bukan anak basket, aku nggak pernah klub, paling cuma ekskul sama di sekolahan aja gitu. Cuma yang namanya basket kan memang olahraga bergu ya, jadi kita nggak bisa main sendirian. Nah makanya itu dia kenapa aku berusaha narik temen-temen nih untuk bisa sama-sama main aja tadinya. Dari SMA awalnya senengnya nonton pertandingan basket, tapi abis itu kan pengen nyobain gitu kan, ternyata lebih enjoy, ya udah akhirnya ditekunin sampai kalau aktifnya sih kompetisi sampai kuliah, selebihnya kerja main-main aja sih. Awalnya mungkin iya ya, jadi kita nginget-nginget lagi gitu kan. Itu sebenarnya kalau kesulitannya lebih ke fisik sih ya, karena kan udah lama nggak main gitu.
Jadi kayak balikin fisiknya lagi karena rutinitasnya udah ritmenya udah beda. Ini kan high impact lagi gitu kan. Itu sih awalnya yang kesulitan sebenarnya ngejar di fisiknya aja sih gitu. Olahraga ini kayaknya udah satu paket ya. Kita bisa belajar kehidupan juga dari basket, nggak hanya stylenya di basket, dribbling atau segala macam, tapi buat ngejalan kehidupan juga basket ngajarin si sabarnya, cara ya pokoknya itu sih semua. Ya, jadi ini teman-teman lagi main kebetulan, intinya basket itu ya seperti yang jamak diketahui ya, satu tim itu biasanya yang main 5 orang, jadi 5 lawan 5, yang di bench biasanya ada 7, tapi karena ini fun game jadi terserah, boleh substitute-nya terserah aja. Nah, beberapa peraturan sebenarnya kayak ada double, traveling, back ball, 3 second gitu. Tapi kalau join di Mumsters sebenarnya banyak juga yang belum tahu, pada akhirnya tahu karena terbiasa gitu. Beberapa yang udah lebih senior di basket biasanya ngasih tahu kalau jangan kelamaan di undering dalam waktu 3 second, nanti harus pindah bola gitu-gitu lah pokoknya. Nah, poin ya, kalau poin itu ada 2 points, ada 3 points, tergantung dari mana masukinnya. Biasanya garis terluar di dekat ring itu 3 points yang paling luarnya, tapi di bawah itu semua poin dihitung 2. Sama ada juga foul. Foul itu ketika misalnya defender mau ngeblok tapi yang kena blok itu bukan bola tapi badan, kayak misalnya nggak sengaja ngedorong atau narik gitu-gitu, biasanya udah foul. Basket itu biasanya 4 kali 10 menit. Jadi ini per gamenya kita 10 menit. Dulu sih awal-awal, karena awal-awal main basket lagi, biasanya per 2 menit kita udah sub gitu, udah gantian. Tapi seiring berjalannya waktu nih ibu-ibu, paru-parunya udah balik lagi. Dulu kan paru-paru ibu abis lahiran ya, sama ibu-ibu yang bebenah di rumah, jadi kurang terasa. Nah sekarang paru-parunya udah balik lagi, bisa full biasanya 1 game gitu. Kalau aku sebenarnya hobi basketnya dari SD. Jadi dari SD itu aku di sekolah udah jadi tim basket, SMP juga. Berhenti itu di kuliah karena kebetulan di kampus aku tuh nggak ada tim basket. Jadi ya udah off. Berarti offnya lama banget ya sebenarnya. Cuma waktu itu sih balik lagi karena lahiran anak kedua, nggak ngapa-ngapain di rumah. Akhirnya ya udah ajakin teman-teman di Instagram main basket yuk. Ya udah lama-lama bergulir aja kayak snowball. Jadi banyak gitu. Jadi yang tadinya ibu rumah tangga dengan kalangan terbatas ya teman-temannya, sekarang kayak kenal dari Tangsel sampai Bekasi sampai Depok gitu tuh aku banyak kenal gitu dari basket ini. Lumayan sih banyak kenal yang atlet profesional juga, bekas atlet profesional, bekas atlet kampus. Jadi benar-benar menurut aku benefitnya banyak banget sih di basket ini. Untuk diriku sendiri nggak gampang capek. Yang pertama di rumah kalau jalan bawa-bawa anak gitu, yang tadinya gampang ngeluh itu tuh kayak easy task lah gitu. Itu sih biasanya kalau hobi basketku. Oh iya, sebenarnya karena dulunya basket terus sempat off, aku tuh banyak ikut kegiatan gitu ya, mencoba-coba dari mulai yang individual kayak yoga, dari mulai waktu itu nyoba bowling juga. Tapi basket ini serunya buat aku tuh karena rame gitu, apalagi bukan profesional kayak gini ya, jadi
kalah menang ya udah bawa ketawa aja, masuk nggak masuk bawa ketawa aja semua, jadi apa ya, happy gitu, endorfinnya naik. Jadi cuma jeda 2 jam dari kegiatan rumah, balik ke rumah tuh udah happy lagi gitu. Jadi ya ibu yang happy kan keluarganya, semoga keluarga juga happy juga gitu. Karena saya sebetulnya bukan pemain profesional ya di basket. Terus ketika bergabung sama teman-teman yang lain, kayaknya seru banget gitu. Jadi bisa dapat ilmu basket, tentang basket yang baru. Terus juga punya teman-teman yang baru dan pastinya asik banget di sini. Oh, kalau untuk stamina udah pasti beda ya di waktu gadis sama yang udah kita berumur sekarang. Cuma memang di Momster ini nggak yang harus serius banget karena kita sistemnya fun games. Dan mungkin bisa dilihat kita pasti kalau main ketawa-ketawa, terus juga benar-benar nggak dipaksa. Mungkin kalau emang bagi sebagian yang memang staminanya oke, mereka nggak terlalu ngos-ngosan sih gitu aja. Paling baringin sama olahraga di luar. Kalau di sini mungkin karena sama ya semuanya ibu-ibu rata-rata udah punya anak gitu. Jadi kayak satu sama lain udah saling ngerti. Kita udah nggak ada kayak rasa kompetisi lagi, tapi kayak satu sama lain kayak menyamankan aja gitu. Satu sama lain kayak ya udah saling ngisi aja, have fun, sama-sama ketawa gitu. Jadi kayak di lapang pun udah nggak ada kayak persaingan gitu tuh udah nggak ada. Emang kayak kita saling pengen punya me time aja, jadi kayak saling ngisi aja jatuhnya sih itu ya, yang menariknya di sini sih itu. Hobi main basket aku sejak SMP, tapi sempat vakum setelah bekerja, dari kuliah dan bekerja. Karena kebetulan di umur aku saat ini 31, aku ada waktu luang, jadi aku memulai lagi hobi basketku. Iya, jadi kayak nostalgia zaman-zaman kejayaan dulu lah. Maksudnya bawa tim, dan sekarang pun ada tim walaupun memang lebih ke fun games ya gitu. Basket sendiri merupakan salah satu jenis olahraga yang menggunakan bola besar. Dimainkan secara berkelompok yang terdiri dari 2 tim masing-masing beranggotakan 5 orang. Kedua tim tersebut bersaing untuk mencetak poin sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke ring basket lawannya. Olahraga yang cukup membutuhkan fisik yang kuat ini memang memiliki banyak manfaat. Ya, diantaranya tubuh tetap fit, aktivitas seperti handling bola dan dribbling meningkatkan keterampilan motorik Anda. Karena pemain harus bekerja dengan tangan, kaki, dan mata dalam koordinasi yang erat. Bermain basket membantu Anda meningkatkan keterampilan koordinasi Anda. Meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Bermain basket dapat menjaga jantung Anda tetap sehat. Menjauhkan penyakit-penyakit kardiovaskular termasuk tekanan darah tinggi. Mengembangkan kekuatan otot, meningkatkan stamina dan membangun ketahanan tubuh. Tentunya bonusnya membantu Anda menurunkan berat badan. Di mana rata-rata pemain berlari 4-5 mil selama 1 jam bermain. Bahkan riset telah menunjukkan bahwa sesi intens basket dapat membantu Anda membakar 650-750 kalori per jam. Nah viewers, cukup banyak ya manfaat dari olahraga ini. Namun di usia mereka yang sudah menjadi mommy, tentu saja me time dengan menyalurkan hobi lewat bermain basket menjadi hal yang utama. Manfaatnya selain badan juga jadi sehat, lebih bugar, terus
juga punya kegiatan lain yang bisa ngisi waktu-waktu luang saya. Kalau saya sebulan bisa 4 sampai 5 kali ya. Karena kan kita basketnya di Sabtu dan Minggu. Dan di waktu itu saya juga banyak kosongnya gitu. Selain acara keluarga nanti malamnya, saya di pagi harinya saya bisa ikut kegiatan ini. Nah, manfaatnya adalah satu buat me time nih. Soalnya kan kalau misalkan cewek-cewek atau ibu-ibu yang udah agak dewasa, udah punya anak, kerja, ada bisnis mungkin, itu kadang-kadang adalah pengen waktu me time-nya. Cuman kan me time ini orang bisa milih mau perawatan diri, mau bener-bener sendirian, tapi di sini aku milih olahraga. Kenapa? Karena ya ada manfaatnya juga lah untuk diri sendiri. Kalau manfaatnya sih buat happy sih sebenarnya kalau sekarang ya. Ya olahraga pasti karena kan kalau basket kan latihan kardio juga ya jantung. Jadi olahraga sama nambah temen sih, menghilangkan stres. Suka dukanya bermain basket kalau lagi apes, misalnya kita lagi agak capek mungkin ya bisa tiba-tiba cedera. Kayak waktu itu gue pernah ankle, ya lumayan, jadi harus istirahat main basket dulu. Cuman ya nggak kapok sih, tetap main lagi.